Halo sahabat Fametik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi gue baru aja balik dari GBK, tadi gue habis nonton pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam di semifinal Piala AFF leg pertama. Dan hasilnya adalah timnas Indonesia bermain imbang dengan Vietnam dengan skor 0-0. Kita lihat dulu secara statistiknya. Nah, kalau secara penguasaan bola memang Vietnam lebih unggul, yaitu sebanyak 56%. Indonesia hanya mendapatkan penguasaan bola sebanyak 44%. Tapi dalam hal kesempatan menciptakan gol, ternyata kita lebih unggul, yaitu sebanyak 8 kali kesempatan menciptakan gol dan 2 kali tembakan ke arah gawang. Dan sempat ada satu tendangan yang terblokir ya, atau ditepis oleh penjaga gawangnya Vietnam. Secara total operan kita melakukan sebanyak 350 kali operan, di mana 244 kali operan yang berhasil. Secara serangan pun kita hanya melakukan 81 kali serangan dan 56 kali serangan berbahaya. Dan ini masih kalah dibandingkan dengan Vietnam ya, secara statistik. Tapi tadi pas gua nonton di sana, gua ngelihat memang dari starting line up-nya pun memang sepertinya Sintayong sudah menerapkan strategi dengan bertahan ya, karena dia memakai 3 center back, yaitu Jordi Amat, terus ada Fahrudin sama Rizky Ridho. Ada fullback kanan Asnawi dan fullback kiri yaitu Pratama Arhan, dan juga menggunakan 2 pivot, yaitu ada Mark Locke dan juga Rahmat Irianto, dan sayapnya mereka menggunakan Marcelino dan juga Yakub Sayuri, di mana tengah-tengahnya adalah Dendi sebagai penyerang tengah. Kalau melihat dari starting line up, memang sepertinya formasi yang diterapkan memang adalah bertahan, dan sepertinya juga ini gua ngelihatnya sebagai permainan yang paling bagus di sepanjang Piala AFF ini kalau gue melihatnya. Dan jujur gue, lini pertahanan Indonesia cukup solid kalau gue ngelihatnya. Vietnam tuh kayak nggak bisa masuk memang ke lini pertahanannya Indonesia. Mereka hanya mendapatkan sedikit sekali kesempatan, mereka hanya mendapatkan sebanyak 4 kali kesempatan dan hanya 1 yang mengarah ke arah gawang. Dan dari ball possession yang banyak dilakukan oleh Vietnam berhasil dipatahkan oleh timnas Indonesia. Cukup bagus sebenarnya permainan secara pertahanan timnas Indonesia, tapi memang sayangnya kesempatan yang banyak itu masih belum berhasil untuk diciptakan untuk menjadi gol. Banyak peluangnya Indonesia berkali-kali dan banyak juga peluang emas yang ada beberapa keputusan menurut gue yang agak kurang tepat dilakukan, kayak Dendi yang sudah kosong, dia nggak berani untuk melakukan syuting ke arah gawang tapi memaksa untuk mengoper, tapi akhirnya dipatahkan. Dan ada beberapa momen yang memang tinggal finishingnya Indonesia yang masih kurang tenang kalau gua ngelihatnya. Padahal bermain di kandang kita sendiri yang bisa dibilang sangat luar biasa dukungan dari para penonton, walaupun kemarin dan sempat ada insiden ya, kalau ada 2 supporter yang rencana nggak mau nonton datang ke timnas Indonesia. Tapi tadi gue lihat sih masih sempat ada beberapa yang datang. Dan tadi di stadion memang penuh sekali kok di stadion, dan itu juga sangat disayangkan sekali sama PSSI sebenarnya. Kenapa bisa stadionnya penuh dan ada yang nggak kebagian tempat duduk? Jadi sepertinya tiket yang dijual pun melebihi kapasitas kali. Gue juga nggak ngerti lah. Tapi tadi banyak banget yang masih berdiri di tempat gua nonton. Gitu. Padahal mereka semua beli tiket dan mereka nggak kebagian tempat duduk. Nah, itu menjadi pertanyaan besar memang sih. Dan lagi secara kapasitas, secara jumlah penonton pun gue herannya kok sama ya antara pertandingan melawan Vietnam ini dengan pertandingan kemarin melawan Thailand. Jumlahnya itu 49.485 yang diumumkan di stadionnya. Agak aneh aja sih menurut gue. Nah, balik lagi ke pertandingan ini, sebenarnya performa timnas Indonesia menurut gue sudah cukup bagus sih menurut gue. Cuma memang masih ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi ya, terutama tingkat finishingnya. Kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan itu sudah mulai hilang. Kalau gue ngelihat kemarin tadi itu tidak ada kesalahan fatal, dan akhirnya memang timnas Indonesia berhasil menjaga clean sheet, mencegah kebobolan dari kandang Vietnam. Walaupun memang secara strategi pun sepertinya Vietnam nggak terlalu keluar menyerang. Kalau menurut gue mereka menjaga supaya mereka nggak kebobolan juga dari Indonesia. Jadi ya mungkin akan berbeda situasinya nanti ketika di leg kedua yang itu bermain di Vietnam, gue nggak tahu, tapi kemungkinan bisa jadi Vietnam akan keluar menyerang, tapi justru
di titik inilah mungkin Indonesia bisa mengambil kesempatan kalau menurut gua. Kalau dia mampu bertahan dengan cukup disiplin seperti tadi, dan timnas Vietnam mencoba untuk menyerang tapi nggak bisa tembus, dan biasanya itu bikin frustasi lawan ya, seperti yang terlihat di Piala Dunia kemarin. Ball possession yang banyak belum tentu bisa memenangkan pertandingan. Itu sudah terbukti di Piala Dunia kemarin, banyak sekali negara-negara yang berhasil menang tanpa harus menang ball possession. Yang penting mereka bisa melakukan serangan yang sangat efektif dan tingkat finishing yang bagus tentunya. Nah, Indonesia kalau gua ngelihatnya kurang finishing yang bagus ya. Beda kayak apa ya, kalau di klub Indonesia sih gua tadi ngeliat lebih kayak mirip mainnya PSM sebenarnya. Dan ada suatu momen yang memang Yakob tuh banyak banget dapat peluang menurut gua, dan dapat bola dari Jordi Amat dengan umpan lambung yang sangat jauh. Yakob berhasil kontrol dan melakukan shooting, tapi sayangnya masih keblok sama back. Dan itu adalah permainan yang biasa dilakukan ketika dia bermain di PSM kalau menurut gue. Ini udah pas sih kalau menurut gue. Tapi kita nggak tahu nanti ketika bermain di Vietnam, pasti Sintayong akan berpikir keras bagaimana caranya dia bisa merebut kemenangan di sana, atau mungkin bisa menahan imbang akhir adu penalti, bisa timnas Indonesia jadi lolos ke final. Ya tapi marilah kita doakan, mudah-mudahan tim nasional Indonesia di Vietnam nanti berhasil merebut hasil yang maksimal dan berhasil lolos ke babak final Piala AFF. Ingat, peluang itu masih ada dan menurut gue masih cukup besar. Jadi mari kita doakan bersama-sama, semoga tim nasional Indonesia mendapatkan hasil yang terbaik. Mereka mampu menjaga konsistensi mereka mampu disiplin, mereka mampu menjaga tingkat konsentrasi yang bagus, fokusnya mereka tidak melakukan kesalahan, sehingga hasilnya akan optimal ya. Ditambah kalau misalnya ternyata bisa menambahkan finishing yang bagus dan akhirnya mampu mencetak gol di kandangnya Vietnam. Tapi kita lihat nanti seperti apa pertandingannya. Tentunya harapan dari seluruh bangsa Indonesia adalah supaya Indonesia lolos ke Piala AFF. Kalau nanti lolos ke Piala AFF, main di Jakarta di GBK, gue rencana nonton lagi. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.